bahagia masuk Ramadan, kemudian kamu melakukan puasa dengan gembira, apa hebatnya orang yang senang dan melakukan kesenangannya? Yang hebat adalah orang yang tidak suka tapi tetap ikhlas melaksanakannya. Angel dari argumentasi ini dia. Bener gak? Loh, nek kamu suka rujak terus disuguhi rujak kok badak, ya karena gumune aku mongkon anjene seneng rujak. Tapi kamu gak suka rujak disuruh makan rujak, ya sudah, demi cintaku kepada Allah, karena Allah yang menyuruh aku makan rujak, tak pakane wis masuk gak seneng wis. Katemu tak gak apa-apa kowe tak pangane, kan lebih tinggi nilainya. Betul enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, seneng enggak masuk Ramadan? Aku enggak seneng sekarang. Soalnya lebih tinggi nilainya ya. Betul enggak? Sampean ini masuk Ramadan itu rumangsamu sebelum Ramadan sampean belum puasa gitu. Sebelum puasa itu sampai sebelum Ramadan sampean harus puasa terus ya. Sing buka lah parpol itu buka ya. Ya toh, dirjen-dirjen, menteri-menteri, ketua partai itu buka kabeh. Lah dapurmu lah poso tok ae. Ya. Kapan bukamu lho kapan? Jadi dikongkon mlebu Ramadan ya udah mangkel-mangkel dobel gitu, biyen wis gak buka-buka dikongkon poso meneh kan gitu. Jadi saya Ramadan yang lalu itu saya terus terang sama jamaah aku takon, semua orang kalau sudah Ramadan ngakunya bergembira telah datang Ramadan, aku hatiku bermulu kabeh toh. Ngaku kamu. Sebenarnya kamu itu seneng gak puasa? Ngaku kamu. Ayo ngaku, jujur. Aslinya manggil toh. Cuman gak berani ngelawan toh. Asli dobel poso tuh. Ngaku, betul gak? Loh, gak ada ulama berani penelitian seperti ini. Aslinya kan gak suka toh puasa. Malah ngaku aja. Terus kalau enggak, udah saya berhalus. Kalau ada pengumuman dari Allah, wahai umat Islam yang menjadi penduduk Indonesia, karena aku mempertimbangkan kebingungan nasional yang berkepanjangan, maka aku bebaskan Ramadan ini, kalian tidak perlu berpuasa. Kira-kira ya Allah? Iya. Ya raga. Oh, mesti pesta, hidup Tuhan, dapurmu ya. Betul enggak kira-kira? Tetapi loh, Cak, bagaimana dong kalau orang masuk Ramadan berpuasa tapi hatinya tidak ikhlas? Loh, ya lebih bagus dong. Loh, kalau lebih bagus, loh, kalau kamu bahagia masuk Ramadan, kemudian kamu melakukan puasa dengan gembira, apa hebatnya orang yang senang dan melakukan kesenangannya? Yang hebat adalah orang yang tidak suka tapi tetap ikhlas melaksanakannya. Angel dari argumentasi ini dia. Bener gak? Loh, nek kamu suka rujak terus disuguhi rujak kok badak, ya karena gumune aku mongkon anjene seneng rujak. Tapi kamu gak suka rujak disuruh makan rujak, ya sudah, demi cintaku kepada Allah, karena Allah yang menyuruh aku makan rujak, tak pakane wis masuk gak seneng wis. Katemu tak gak apa-apa kowe tak pangane, kan lebih tinggi nilainya. Betul enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, seneng enggak masuk Ramadan? Aku enggak seneng sekarang. Soalnya lebih tinggi nilainya ya. Betul enggak? Ya taruh ya, ini loh, ustadznya ngaku loh, sholatnya gak seneng, sholat jadi gak seneng. Itu kan sama waktu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, kan dia ngomong gitu, tuh waktu gak mergo Kanjeng Nabi ngambung dapur aku mau. Betul nggak ngomongnya gitu? Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu, maka aku pun mencium. Tapi jangan pikir aku menciummu karena engkau. Betul nggak? Ngono, poso yang ngono aku jane maksa. Sama ini gue melarat iki koyo ngene iki poso. Kene iki gak ada poso ya wis poso terus tadi.
Terus jari Pak Yai untuk menghayati penderitaan orang miskin, dasmu penderitaan orang miskin, dan orang miskin menghayati apa? Gatel ini anak dewe menghayati kemiskinan kok dihayati. Kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah, menghayati tok, gak kayak acting tok. Terus jajal becak 10 genjotan, wis menghayati tukang becak ya sembuh. Nah sing tukang becak temen iki terus wajib poso lho, lak gatel aja nih. Ngerti logikanya ya, jangan marah ya. Tapi kan Anda tahu toh bahwa Anda lebih mulia atau daripada orang-orang yang bergembira memasuki Ramadan. Anda kan sebenarnya gelo, wah Ramadan meneh, mudik meneh, THR meneh, ya enggak? Betul enggak? Tapi karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa, meskipun engkau tidak menyukainya, tapi karena cintamu lebih besar dari tidak sukamu kepada puasa, engkau ikhlas melakukannya, dan Allah meninggikan derajatmu karena itu. Jadi mulai ini tanya kemana-mana bilang aku jane ras seneng bos. Ini mergo Gusti Allah sing ngongkon aku ikhlas ta apa? Poso ben. Bingung Ustaz bingung. Oh nanti menjelang akhir Ramadan ada lagu di televisi, ya Allah Ramadan sudah hampir pergi, betapa sedih aku tae. Gayamu tuh nggak marah ya, enak kan? Seluruh yang kita sangka jelek-jelek itu menjadi kenikmatan dan derajat tinggi di Maya, betul enggak? Nah, guyon lali utange kan. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda proyeksikan terakhir ya, proyeksikan puasa dan tidak puasa itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia ini sebenarnya puasa sejak kapan? Zaman Orla itu puasa apa? Buko. Zaman Orba itu puasa apa? Buko. Reformasi ini lebih banyak bukonya apa puasanya? Atau oh ini buko banget untuk level ini puasa banget untuk level itu. Nah tolong dihitung semuanya. Nah Anda ini dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini akan mencari buko atau Idul Fitrinya Indonesia atau tidak? Maka kita perlu pause sebentar untuk tafakur, kan gitu. Untuk kira-kira akan bagaimana ini? Karena nggak usah nunggu Ramadan, dia lagi wis poso terus. Aku iki ora dipiroi tapi tak lakone mek sitok tok iku. Gitu loh. Nah aja negatif poligami enggak apa-apa, indah, bagus. Tapi dolek orang do umur 99. Ireng lowemu irunge pesek anake songo. Utange akeh, rabi dukur derajatmu. Karena arek enom ayu ya wajan ya gelem. Lah aku ya gelem, sapa sing gak gelem ngawur arek-arek. Oh alah. Rumah sana kene ra gelem, harus dia pengen. Cuma itu ya, itu juga puasa. Jadi gini, kalau kita lebarkan dikit aja, kan Anda harus mengenali dirimu itu misalnya dari 5 rukun Islam, itu identifikasi karaktermu yang mana. Kamu orang yang manusia yang tipologinya sahadat, apa tipologinya sholat, apa puasa, apa zakat, apa haji. Jadi kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan dan stamina mentalmu itu berbeda-beda. So, kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat, kamu tidak kuat. Kamu harus menemukan dirimu. Nah orang kayak saya ini memang katurangan saya, watak saya, karakter saya sejak dari sononya oleh Allah disuruh berwatak puasa. Jadi tanpa diajari Ramadan pun sejak kecil saya berpuasa.
Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa semester 1. Maksud saya ada puasa-puasa yang lebih nyata. Bisa kawin banyak tapi tetap berani kawin hanya 1. Itu puasa yang luar biasa. Luar biasa. Gila Pak. Bisa jadi menteri tapi tidak menjadi menteri. Bisa menjadi presiden tapi tidak mencalonkan diri jadi presiden. Bisa punya akses, punya segala macam tapi semua tidak dipakai karena yakin bahwa Allah sajalah yang paling nikmat untuk menghidupi sesuap nafsi saya. Itu juga sejenis puasa. Meskipun saya tidak akan mengharuskan kepada siapapun selain saya, tapi Anda harus menemukan puasamu masing-masing. Maka kalau kenali apa kamu orang sholat, apa kamu orang sahadat, itu pokoknya isone sahadat toh. Ngomong mari ngono turu, ngomong toh. Ini harus segera ada revolusi. Blek turu. Ini sih. Tenang bis. Ya ini manusia sadar plus bir, ya. Oh, tidak apa-apa. Manusia syahadat bekerja sama. Dia membutuhkan manusia sholat, dia membutuhkan manusia zakat, dia membutuhkan manusia sholat, menunjukkan zakat, membutuhkan manusia haji. Mereka semua berfungsi. Di setiap kantor ada yang bagian syahadat kok. Ada bagian sholat yang memelihara secara rutin istiqomah, gitu. Ada yang bagian puasa, sebentar, yang mengontrol. Sebentar, ayo kita runding dulu kan gitu. Ada yang bagian zakat, inisiatif untuk sosial contribution. Ada yang bagian haji, sebentar, kita harus selalu punya puncak prestasi gitu. Jadi 5 jenis manusia ini ada di setiap komunitas. Apa komunitas budaya, perusahaan, kabinet dan seterusnya. Jadi kalau mau bikin kabinet dihitung berdasarkan 5 jenis manusia ini. Itu ceritanya. Kalau Anda memakai itu saja, itu Tuhan sudah senang dan akan menolong kabinet. Tapi kalau kabinetmu disusun berdasarkan tawar-menawar antar kelompok-kelompok dan keuangan, maka kamu tidak akan ditolong sampai kapan. Apalagi kamu presiden yang tidak punya otoritas, kamu hanya punya 10% dari otoritasmu. Yang 30% ada pada istrimu, yang 50% ada pada mertuamu. Kamu cek kalau tidak percaya. Itu power sharing. 60% di ibu mertua, ibu sepuh. 30% di istri, 10% dia. Mau bagaimana memimpin Indonesia dengan otoritas 10%? Ya tidak apa-apa. Tepat dengan rakyatnya. Memang rakyatnya cocoknya presiden yang seperti itu. Tumbuh ketemu tutup, hanya nggak ada ya rakyat. Tidak ada masalah, makanya bangsa Indonesia survive saja. Tidak ada masalah dan tidak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Memang sudah jadi habitatnya seperti ini. Gitu loh. Jadi memang bakatnya bangsa Indonesia itu puasa. Hari raya yang kapan? Ya karena tidak tercapai-capai hari raya yang sejati, akhirnya ya wes lah mudik, mulai penting mudik. Jadi akhirnya mudik. Nah kata mudik itu dari mana itu Pak Nur Samad? Saya cari apa itu mudik. Kalau mudik itu apa bahasa Arab artinya? Mudik, oh betul mudik. Mudik itu naik bahasa Jawa Timur mudik munggah. Mudik orang itu. Tapi naik mudik iya benar. Tapi secara universal mudik itu memang sangat indah karena setiap manusia akan pergi kembali. Jadi perginya itu kembali. Jadi dia pasti pulang. Nah pulang yang paling dekat adalah ke leluhurnya di kampung halaman. Pulang yang lebih jauh adalah ke sejarah yang lebih jauh. Pulang yang sejati adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Jadi mudik itu sebenarnya adalah kesadaran untuk tauhid. Pokoknya tak lem. Terus kok gending lo tak adalah alasan saya ambil mlebu swarga. Enaknya maknya itu setan saja dibela. Dan ini setan sedang marah di Indonesia. Kembalikan setan kepada aku. Hak-haknya setan diambil alih oleh manusia, tidak untuk keteguhan sikap, tapi untuk kemunafikan.
Setan itu kalau jahat, tidak menutup-nutupinya dengan baju koko, tidak menutup-nutupinya dengan peci. Setan jahat dan tidak ditutup-tutupi dengan acara religi, tidak ditutup-tutupi dengan mall takwa, supermarket iman, restoran istiqomah. Wow, setan more-more yo apa cak? Apa? Lah kok Ramadan teko kabeh dadi Islam iki ya apa? Kok bos kabeh mukminin muslimin kabeh takwa iki kan. Aku mlebu sepur takwa. Mlebu mall takwa. Mlebu TV muslim kabeh. Lho, kok moro-moro dadi muslim saleh kabeh ya apa iki cak? Lho mulane kok diborgol. Gitu. Kok diborgol. Jadi setan diborgol digantikan oleh manusia untuk menggantikan fungsi. Saya sebagai salah satu tokoh setan tersiksa kalau Ramadan di Indonesia. Tersiksa aku. Masuk kemanapun ketemu orang Islam baru. Ada 2 kali saya masuk restoran waktu berbuka puasa, tak bentak yang punya restoran. Lagunya ganti Beatles. Terus anggur poso kosida. Suasana di kota asyik senangkan hati. Suasana kota santri asik dan menyenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari santri-santri kesana kemari membawa kitab suci di tangannya. Jadi kota santriku nggone wong ngaji awan bengi, kano sing ngliwet, kano sing rambut gawe, kano sing masak, kano sing dagang, kano sing tani, ngaji. Allahu Akbar. Kota santri isinya orang mengaji, isinya orang pengajian. Ustad ana uwit diceramai. Kama kalimatin thayyibatin kasyajaratun thayyiban asluha tsabit wa faruha fis sama. Terus witing ini. Mbok nek wis ustad lawannya preman. Nek preman ojo dipercaya, percaya sama ustad. Puas, rupanya aku sebagai setan ibu Ramadan, ya Allah, cepat 30 hari Ramadan serasa 30 tahun, ya Allah. Aku tidak tahan, aku sebagai setan. Kan tugasku ini kan menggoda manusia. Dan manusia ini sudah lebih dari aku di dalam menerapkan kesetananku. Mereka lebih setan dari aku, ya Allah. Maumu bagaimana ini? Wah, akhirnya malaikat minggir kabeh. Sing ono ra mundur. Dulu ya. Oke, jadi puasa ini teman-teman sekalian, kalau bisa diskusi ini nanti mohon diproyeksi ke ini mau bagaimana ini? Penting nggak 2014 ini? Di situ nanti kamu itu akan sedang mengalami Idul Fitri, masih akan memperpanjang puasa. Apa teorinya? Apa parameternya? Apa persyaratannya? Apa syarat rukunnya untuk supaya Anda tidak memperpanjang puasa? Nah, kalau menurut tafsirnya Pak Nur Somad, mungkin kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Karena lakumnya tadi salah. Kita pikir kita baru akan bertakwa setelah puasa Ramadan. Ternyata syarat berpuasa Ramadan harus bertakwa. Kalau kita masuk perilaku puasa tanpa bekal takwa, maka kita tidak akan mendapatkan Idul Fitri. Kira-kira gitu konsepnya Pak Nur Somad. Nah, monggo, ini kalau misalnya Cak Til sama Pak Jo, saya lihat petani-petani di Indonesia yang diasuh Cak Til sama Pak Jo itu sudah mulai punya konsep dan masa depan untuk menuju hari rayanya.
pertanian Indonesia. Kira-kira ngono Mbak ya. Sampai turut ya. Wis rada ketok lumayan. Tapi nek iki lho sing arek Jakarta iki sing pegawai-pegawai gak jelas iki. Iki kira-kira riyoyomu iku kira-kira abad piro? Gitu. Terakhir sekali Pak Nur Somad, habis ini saya mohon lagu itu dipertegas. Kan kalau tujuan utamanya kalau di dalam Islam itu kan selalu wacananya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini biasanya diterjemahkan bahasa Indonesianya gimana? Siapa sing eling? Baldatun itu negeri lah. Negeri yang